Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bergabung di dalam doa pagi pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan renungan. Kita akan masuk bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Selamat mengikuti doa pagi. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami datang Tuhan di hadirat-Mu. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, karyamu indah, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Kami bawa hati kami, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, inilah hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku bawa hidupku,
persembahan kami. Inilah Persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Oh, kami sembah Engkau, kami sembah, kami bawa pujian kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup. Segala pujian dan hormat kami naikkan bagi-Mu. Haleluya. Oh, ini persembahan kami Tuhan, ini penyembahan kami di hadapan-Mu Raja. Syarararararabaya syara, kami menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup. Haleluya. Ya Rabba syakarararararara, kami menyembah-Mu. Ya Ramaya syararararara, kami bawa pujian kami. Ira Ramaya syararamaya se, Ira Ramaya syararararara, Ira Ramaya syararara. Kami menyembah-Mu Tuhan, oh Kau Allah yang hidup. Kami muliakan nama-Mu. Irama syararamaya syarararara, kami sembah Engkau. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan,
Yesus. Sungguh indah di hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin terus menyembah-Mu Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu. Saat ini, urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu. Biar firman yang sebentar akan dibagikan, sungguh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Tuntun kami Roh Kudus, bawa kami masuk ke dalam pengertian yang benar akan firman-Mu. Dan firman-Mu jadi firman yang memerdekakan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita buka satu kebenaran firman dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-38. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kenapa hari-hari ini begitu banyak anak Tuhan yang tidak tahu bagaimana menghadapi situasi-situasi dalam kehidupan, terutama situasi-situasi yang sulit, masalah-masalah yang belum ada jalan keluarnya, hal-hal yang menantang kredibilitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebenarnya jawabannya sangat simpel, Bapak Ibu. Jawabannya adalah karena mereka tidak mau hidup di dalam iman. Apa itu hidup di dalam iman? Firman ini mengatakan, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, perhatikan kata orangku yang benar. Hal ini menunjukkan suatu kualitas, suatu nilai yang dituntut oleh Tuhan. Bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan hidup. Orangku yang benar, menurut bahasa aslinya artinya orang yang hidupnya benar, baik, menaati firman dan perintah Tuhan. Hidupnya tidak bercela, semua tingkah laku, cara berpikirnya, bertindaknya berdasarkan firman Tuhan. Dengan kata lain, orang benar adalah orang yang sudah mengenal kebenaran. Sudah percaya dan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia dengan sadar hidup di dalam kebenaran. Itulah orang benar. Bapak Ibu, orang benar itu adalah kita semua yang menyebut diri kita anak Tuhan. Yang menarik adalah penegasan bahwa ternyata tidak cukup hanya menjadi orang benar. Yang dikatakan tadi apa? Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tidak cukup hanya menjadi orang benar saja. Kita harus hidup oleh iman, hidup di dalam iman. Sebenarnya apa iman itu? Sederhananya adalah ini, iman itu adalah percaya kepada pribadi dan karakter Tuhan. Ya, iman itu percaya kepada pribadi dan karakter Tuhan. Jadi artinya kalau kita beriman, kita tidak akan curiga kepada Tuhan. Kita akan percaya janji-janjinya. Kita menaruh hidup kita di dalam tuntunannya. Sekalipun mungkin kondisi di sekeliling kita ada dalam suatu badai yang bergelora. Mungkin suatu keadaan yang sulit, kita belum tahu jalan keluarnya, bahkan mungkin kita melihat di sekeliling kita kok dinding semuanya, nggak ada pintunya. Tetapi kita menyebut orang beriman, diri kita orang beriman, kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menaruh harap dan percaya kita kepada Tuhan saja. Kita akan coba baca dalam Roma 4 ayat 18 sampai 22. Kita akan belajar tentang hidup di dalam iman dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang bernama Abraham. Roma 4 ayat 18 sampai 22 demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu bisa simak di Alkitab Bapak Ibu dan bisa baca bersama-sama dengan saya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa dari banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya
sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kita belajar dari hamba Tuhan ini, Abraham. Siapakah Abraham ini? Abraham hanyalah orang biasa, sama seperti kita. Bukan orang luar biasa yang kalau berjalan agak melayang begitu, bukan. Abraham tetap manusia. Dia juga pernah melakukan kesalahan. Dia juga pernah gagal dalam hidupnya. Dia mengalami masalah, dia mengalami kesulitan. Pendek kata, dia adalah orang biasa, sama seperti kita, tetapi dia hidup benar dan hidup di dalam iman. Artinya, kalau Abraham bisa, kita pun juga bisa, Bapak Ibu. Amin. Karena kita juga sama-sama manusia seperti Abraham. Tema kita adalah bagaimana mengalami promosi ilahi. Abraham dalam hidupnya mengalami promosi-promosi ilahi. Kita belajar bagaimana Abraham hidup dan kita juga akan sama mengalami promosi-promosi ilahi di dalam kondisi, dalam keadaan kita. Mungkin kita tidak sama seperti Abraham, apa yang kita hadapi berbeda. Tetapi pada prinsipnya kita akan mengalami promosi ilahi yang sama bila kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sama seperti yang Abraham lakukan. Apa yang akan kita lakukan untuk mengalami promosi ilahi? Yang pertama, kita harus belajar seperti Abraham, hidup menurut apa kata Tuhan, bukan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari-hari ini begitu banyak orang yang hidupnya dipengaruhi oleh apa kata orang. Dan kalau hari-hari ini apa kata medsos, ya. Seberapa banyak yang like postingan kita, itu jadi masalah besar bagi sebagian orang. Ya. Kalau banyak yang like, rasanya hidup ini lebih hidup gitu ya. Kalau yang like sedikit, ya kurang hidup begitu ya. Kalau yang like nggak ada, rasanya nggak hidup. Ya. Kalau banyak yang hate, ya, banyak yang unlike, rasanya bosan hidup. Ya, mungkin seperti itu kira-kira hari-hari ini yang terjadi. Tetapi apakah sebenarnya mudah bagi Abraham saat itu untuk percaya dan taat pada janji Tuhan? Sebenarnya sama aja dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu. Coba bayangkan waktu Abraham harus pergi meninggalkan Ur Kasdim, dan dia harus berjalan menuju ke suatu tempat yang ditunjukkan Tuhan, tempat yang tidak jelas juntrungannya. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, Ur Kasdim pada saat itu adalah kota yang sangat maju di zamannya. Para ahli waktu menemukan kota Ur Kasdim, mereka terheran-heran dengan bagaimana orang-orang zaman dahulu sudah bisa membangun sistem sanitasi yang begitu baik, sistem pengairan yang begitu canggih pada zamannya. Ur Kasdim adalah tempat yang sangat luar biasa dan sangat nyaman ditinggali pada zamannya. Dan Abraham harus meninggalkan tempat itu, pergi ke suatu tempat yang Tuhan tunjukkan, suatu tempat yang tidak jelas di mana. Tuhan memerintahkan Abraham, pergi ke tempat yang kutunjukkan kepadamu. Tempat yang liar, tempat yang tidak jelas. Bukankah ini merupakan suatu hal yang sangat mirip dengan kehidupan kita saat ini? Pada saat Tuhan menunjukkan kepada kita untuk meninggalkan zona nyaman kita kepada suatu tempat yang kita belum tahu, entah itu pengalaman yang baru, sesuatu yang baru, atau kondisi atau masalah yang baru yang kita harus hadapi, kesulitan yang baru, sama saja dengan apa yang Abraham alami. Masalahnya adalah apakah kita mau lebih percaya kepada kata Tuhan, apakah kita mau lebih mendengarkan apa kata orang. Kita harusnya percaya kepada apa kata Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, Bapak Ibu. Firman-Nya ya dan amin. Dia sanggup melakukan apa yang ia firmankan. Dan dia sanggup untuk membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak ada menjadi apa, yang tidak ada menjadi ada di dalam kehidupan kita. Apapun itu, sekalipun
nampaknya mustahil bagi kita, bagi Tuhan itu tidak mustahil. Dan ingat Bapak Ibu, ada firman yang mengatakan demikian. Bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Waktu kita berjalan bersama Tuhan dan kita percaya kepada firman-Nya, waktu kita hidup di dalam iman, dan kita hidup dari apa yang Tuhan katakan tentang kita, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Kita akan mengalami promosi-promosi itu dari Tuhan. Promosi yang ilahi itu akan sungguh-sungguh datang dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin selama ini Anda percaya bahwa Anda ini gak bisa apa-apa. Bahkan orang-orang berkata Anda ini bodoh. Ya, orang tua Anda bahkan mengatakan demikian. Suara-suara itu terus bergema di dalam otakmu. Jangan percaya itu. Jangan dengarkan itu. Dengarkan apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kita sanggup melakukan segala perkara di dalam Dia. Katakan itu. Aku sanggup melakukan segala perkara bersama-sama dengan Tuhan. Katakan bahwa dirimu itu sangat berharga bagi Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa kita adalah biji matanya? Kita ini berharga Bapak Ibu. Jangan dengarkan apa kata orang. Jangan dengarkan apa kata yang lain yang melemahkan kita. Mungkin Anda percaya, ya Bapak Ibu percaya bahwa sudah nasib Anda kalau selalu kekurangan. Hidup dari hutang ke hutang, hidup dari kontrakan ke kontrakan. Jangan percaya itu Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata bahwa Ia memberkati kita berlimpah-limpah. Tetap bekerja dengan rajin, bekerja keras rajin, menabung, ya, mengatur keuangan dengan baik dan percaya kepada Dia yang berjanji bahwa Dia akan memberkati kita berlimpah-limpah, akan melimpahi kita dengan segala rahmat dan kekayaan-Nya. Tuhan itu setia Bapak Ibu saat kita sungguh-sungguh percaya kepadanya dan berjalan menurut iman kita, menurut firman-Nya. Maka firman-Nya yang lebih tinggi daripada hukum dunia itu akan berlaku atas hidup kita. Sama seperti Abraham mengalami kemuliaan demi kemuliaan, mengalami promosi demi promosi, demikian pula dengan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup berdasarkan iman bukan keadaan. Di ayatnya yang ke-19 dikatakan demikian, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Dalam kasus Abraham, janji Tuhan tentang keturunan merupakan suatu promosi ilahi yang luar biasa ditunggu-tunggu oleh Abraham. Dan merupakan suatu hal yang sangat tidak mungkin terjadi. Abraham sudah tua, Sarah juga sudah mati haid. Itu tidak mungkin. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali Tuhan itu membiarkan orang-orang yang dikasihannya itu ada di dalam suatu kondisi di mana Dia menggoncangkan kita dari suatu zona nyaman, suatu zona yang kita sudah enak digoncang oleh Tuhan. Demikian pula dengan Abraham. Abraham dalam kondisi yang tidak mungkin. Kita dalam kondisi yang tidak mungkin saat menghadapi sesuatu yang kita tahu bahwa aku tidak mungkin bisa melewati ini. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita masa-masa itu untuk menggoncangkan iman kita. Apakah kita percaya kepada tuntunannya? Apakah kita percaya kepada firman-Nya dan bergerak meninggalkan zona nyaman? Pada saat kita ada di dalam kondisi yang sulit, kita tahu satu hal, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Pada saat kita ada di dalam satu kondisi di mana kita harus melangkah di dalam iman, kita tahu bahwa pada waktu kita percaya, Tuhan itu tidak meninggalkan kita Bapak Ibu. Ada satu ayat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13 yang mengatakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk tetap beriman dan percaya kepada Dia. Tidak alasan untuk tidak percaya, tidak ada alasan untuk tidak beriman kepadanya. Amin Bapak Ibu. Dan yang ketiga, iman bertumbuh melalui kesulitan. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu keadaan yang sulit kadang diizinkan Tuhan bukan untuk menghancurkan kita,
tetapi untuk membuat iman kita bertumbuh. Ada satu pepatah mengatakan demikian, no pain, no gain. Ya, tidak ada hasil tanpa usaha. Tidak ada mujizat tanpa iman. Iman dan karakter kita dibentuk lewat kesulitan-kesulitan, bukan lewat saat-saat yang mudah. Kehidupan kekristenan bukanlah kehidupan yang akan enak-enak, baik-baik, lancar-lancar, ya, oke-oke saja. Tidak Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang sudah jatuh dan kita tidak bisa keluar daripada kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah dengan semau kita, ya. Dan kita berpikir kalau kita Kristen, Tuhan pasti akan menolong melindungi kita, menjauhkan kita dari segala bahaya, menjauhkan kita dari segala kesulitan. Tidak demikian cara mainnya. Kita akan tetap hidup di dalam kondisi yang tidak mudah. Kita akan hidup di dalam dunia nyata yang kita harus jalani. Tetapi kita juga punya janji-janji yang Tuhan berikan. Dan kita bisa mengalami janji-janji dan penyertaannya itu saat kita percaya. Kita akan mengalami pertumbuhan di dalam iman kita, bukan di saat-saat yang mudah. Bapak Ibu, kapan mujizat itu terjadi? Pada waktu kita mengalami kesulitan, bukan? Kapan mujizat kesembuhan terjadi? Bukankah kita juga harus ada di dalam kondisi yang sakit dulu, baru kemudian terjadi mujizat kesembuhan? Kapan mujizat keuangan terjadi? Bukankah itu harus kita alami pada saat kita juga mengalami kesulitan keuangan? Kapan terjadi mujizat pertolongannya yang ajaib? Ya pada saat kita mengalami sesuatu yang sangat sulit dan kita tahu bahwa tidak ada jalan keluar lain selain pada saat Tuhan menolong kita. Bapak Ibu, artinya kita bisa tetap percaya pada janjinya dan tetap mengandalkan Tuhan pada kondisi yang sulit sekalipun. Bapak Ibu, kita hanya bisa melihat mujizat penyertaan pertolongannya pada saat kita mengalami kesulitan. Saat kita makin hidup di dalam iman, kita akan semakin tahu bagaimana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian pula pada saat Abraham mengalami kesulitan demi kesulitan, dia berjalan dari satu kesulitan kepada kesulitan lain, dan pada saat dia beriman, percaya, dia melihat janji Tuhan satu persatu digenapi. Dia melihat bagaimana tangan Tuhan itu menolong dia. Dari dia ada dari kondisi dia cuma tahu Tuhan, akhirnya dia mengenal Tuhan. Sama seperti kita. Kalau kita hanya berjalan dan tahu Tuhan saja, maka kita ada dalam satu fase di mana kita tidak akan mengalami mujizatnya. Kita akan ada dalam satu fase di mana kita tidak akan mengalami pengenalan akan Dia. Iman kita di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi membawa kita dalam satu fase kepada fase lain sehingga kita semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Demikian pula dengan kita. Promosi ilahi hanya datang saat kita hidup menurut apa kata Tuhan, bukan yang lain. Hidup berdasarkan iman, bukan keadaan. Dan sadar bahwa iman akan terus bertumbuh saat kita mengalami kesulitan. Saat kita terus beriman di dalam kesulitan dan masalah, iman kita akan semakin bertumbuh. Saya akan tutup dengan kesaksian singkat, ya, pengalaman saya dengan anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama namanya Jedi. Ya. Pada usia 1 SMP, dia sudah berketetapan hati untuk sekolah di luar negeri, Bapak Ibu. Saya memberitahu dia, ya, kondisi saya, kondisi kita, ya, dan saya memberitahukan dia bahwa itu sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan, sulit untuk sungguh-sungguh terjadi, ya. Karena kondisi kami, kondisi perekonomian kami dan kondisi saya juga, ya. Tapi anak saya ini terus ngotot, dia bilang begini, pokoknya nanti aku akan kuliah di luar negeri, aku akan kuliah film katanya dia, ya. Aku akan kuliah di Amerika. Saya bilang begini sama dia, nak, itu terlalu tinggi, ya. Mana mungkin kita bisa mencapainya.
Terus dia menatap mata saya dan dia berkata dengan tegas, bilang begini kepada saya. Itu tidak saya lupakan, seumur hidup saya tidak akan lupa. Dia bilang begini, "Papa ini tidak punya iman," katanya. Saya kaget, Bapak Ibu. Ya betul juga ya, kenapa kok saya tidak beriman bahwa hal itu terjadi, bisa terjadi dan Tuhan mungkin melakukannya. Kemudian saya berkata kepada dia, "Oke, baik, mulai hari ini ya, kita berdoa ya bersama-sama. Kita sekeluarga berdoa bersama-sama untuk keinginanmu itu, untuk kerinduanmu, untuk imanmu. Kita dukung imanmu. Kita akan sama-sama percaya bahwa kalau itu memang dari Tuhan, pasti akan terjadi." Bapak Ibu, anak saya jadi saat ini ada di Amerika. Dia saat ini sudah lulus kuliah dan dia sedang bekerja di sana. Bapak Ibu, sungguh suatu pelajaran yang luar biasa. Pada saat kita sungguh-sungguh menginginkan promosi ilahi, itu tidak akan bisa didapat tanpa iman. Iman yang memungkinkan hal itu semua terjadi. Bila kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan melihat kesulitan demi kesulitan boleh kita hadapi, tetapi semuanya akan lewat. Dan apa yang kita imani bersama Tuhan, itu bisa terjadi. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan yang ajaib, kami datang kepadamu dengan iman percaya kami. Kami tahu Tuhan, seringkali kami ini cuma jadi orang percaya, tetapi tidak beriman. Seringkali kami menyebut diri kami orang benar, orang Kristen, sudah kenal Tuhan Yesus. Tapi kami tidak berani beriman. Tapi biar pagi hari ini, apapun keadaan yang kami hadapi, kami mau percaya dan beriman kepadamu. Sama seperti Abraham yang berjalan di dalam iman menuju kepada tanah perjanjian. Mengalami janji Tuhan di saat segalanya kelihatan tidak mungkin. Tetapi dia bisa mendapatkan keturunan di usianya yang tidak lazim Tuhan, di usia yang sangat tua. Karena imannya kepadamu. Tuhan, kami mau percaya kepadamu. Dan kami mau belajar untuk beriman kepadamu. Terima kasih Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Musik terus nyanyikan lagu ini. Bapak Ibu,
Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami hari-hari ini. Tetapi satu yang saya tahu, Tuhan Allah kita yang baik itu mengasihi Anda. Dia tidak pernah meninggalkan Anda, barang sedetik pun. Dikatakan dalam firman-Nya, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Bapak Ibu, saudara sekalian, apapun yang hari-hari ini Anda alami, mari datang kepadanya. Mari datang kepadanya dengan iman. Mungkin orang lain berkata, tidak mungkin kamu bisa. Mungkin keadaan mengatakan, ini adalah saat-saat habis, engkau habis. Kau tidak akan bisa bangkit. Tetapi ingat Bapak Ibu, bersama Tuhan, engkau akan melakukan perkara yang besar. Bersama Tuhan, engkau akan bangkit dan akan sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bahkan kau tidak pernah pikirkan. Firman Tuhan berkata, bahwa Ia memberikan kekuatan kepada yang tidak berdaya. Engkau akan sanggup berjalan melangkah bersama-sama dengan Dia. Bacalah firman-Nya, carilah janjinya. Perkatakan itu di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Engkau tidak akan dikecewakan. Engkau tidak akan pernah sendirian. Dia akan menyertai hidupmu dan langkahmu. Dan kau akan melihat kemenangan demi kemenangan akan kau capai bersama-sama dengan Dia. Nyanyikan lagu ini dengan iman bersama-sama dengan kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh amin Tuhan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari angkat kedua tangan. Terimalah segala berkat kasih karunia dari Bapa yang setia itu. Dari Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib menggantikan segala dosa-dosamu. Dan Roh Kudus yang menyertaimu. Mulai hari dan seterusnya. Pada saat engkau berfirman, berjalan, hidup benar dan berjalan dengan iman bersama-sama dengan Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan terjadi. Promosi ilahi demi promosi ilahi akan engkau lihat di dalam hidupmu nyata terjadi. Terimalah segala berkat kasih karunia ini di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian.